Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di sore yang berbahagia ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat kaum muslim, kembali lagi di sore yang berbahagia ini dalam program Bincang Sehat, karena kesehatan adalah investasi masa depan kita. Ya, sebahagian besar ya kita pasti pernah merasakan ketika bangun tidur seperti itu tiba-tiba leher kita nyeri atau sakit atau daerah punggung kita. Nah, kira-kira itu penyebabnya apakah salah tidur kita atau salah dari bantal itu sendiri atau tempat tidur? Nah, hari ini kita akan bahas yaitu mengenai kenali penyakit penyebab ya nyeri pada leher dan pencegahannya. Nah, sahabat kaum muslim, tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di sini Dr. Hasanul Arifin dari Klinik Sehat Wahida. Ya, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak dok sudah hadir bersama kita di sini. Ya, hari ini kita membahas tentang kenali penyebab nyeri leher dan pencegahannya, dok. Nah, ya, tapi sebelumnya nih dok, kita sapa sahabat kaum muslim. Bagi sahabat kaum muslim yang ingin nantinya bertanya, Anda bisa langsung menghubungi kami di 0617944280 ya, dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081370031616. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Hijrah Eksklusif yang telah mensupport program kita ini berupa pakaian yang seperti saya kenakan sekarang ini. Jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan pakaian seperti ini, mengenakannya bisa langsung menghubungi atau ke alamat di bawah ini. Ya. Baik sahabat kaum muslim, ya langsung saja kita akan bincang-bincang dengan dokter kita mengenai kenali penyakit nyeri leher dan pencegahannya. Mungkin sebagian besar kita pasti pernah merasakan nyeri di leher, apakah itu disebabkan karena begitu bangun tidur atau cedera atau faktor yang lainnya, dok ya. Nah, sebenarnya ini dok, nyeri leher itu apakah termasuk ini bagian daripada jenis penyakit atau ini hanya gejala daripada suatu penyakit? Ya, baik para pemirsa, sahabat muslim dimanapun berada, Salam TV. Nyeri leher ini adalah merupakan masalah muskuloskeletal ya, di dalam konsep anatomi di dalam tubuh ya, dan ini menyerang masyarakat modern. Jadi nyeri leher ini bukanlah penyakit sebenarnya, tetapi gejala dari berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan kelainan di leher ya, masalah di leher. Sehingga jadi nyeri leher ini gejala. Sehingga gejala ini penyebabnya banyak. Ini yang perlu kita bahas nanti dok ya, penyebabnya ini tentunya ada yang mungkin penyebab karena bangun tidur tadi dok ya, dan banyak sekali nanti penyebab-penyebabnya sahabat kaum muslim akan disampaikan Dr. Hasanul kepada kita. Nah, kemudian nih dok, sudah kita ketahui bahwasanya nyeri pada leher itu ternyata itu bukan suatu jenis penyakit tapi gejala dari sebuah penyakit seperti itu. Nah, kemudian sakitnya itu berbeda-beda atau gimana nih dok? Rasa sakitnya itu seperti apa sih dok, sakit pada leher itu? Ya, jadi rasanya berbeda-beda memang ya. Terkadang ada rasa pasien itu sering rasa tegang, ya. Ada rasa panas, berat di leher. Ada sampai nyeri seperti ditusuk, berdenyut, bahkan bisa sampai menjalar ke bahu sampai ke tangan gitu ya. Bahkan yang lebih berat lagi sampai terjadi kelemahan pada tangan gitu. Nah, sebelum memang ke arah gejala memang saya mungkin akan jelaskan sedikit ya. Struktur leher itu agar kita tahu nanti oh ini masalahnya di bagian ini di leher gitu ya. Nah, jadi leher ini adalah bagian tubuh kita yang dia menghubungkan ya saraf di otak ke tubuh ke bawah ya. Jadi sebagai pelindung juga jalur saraf ya di bagian yang melewati leher itu. Nah, leher ini terdiri dari berbagai macam komponen. Nanti ada komponen tulang. Jadi ada 7 tulang, namanya tulang servikal di leher kita. Ya, jadi 7 jenis tulang dengan 8 segmen saraf yang melewatinya. Dan di situ juga diliputi oleh otot-otot. Nanti ada otot, ya banyak sekali otot di bagian leher ini. Ada sternocleidomastoideus, ya. Ada otot pada trapezius dan sebagainya. Kemudian di otot itu ada juga nanti ligamen. Dan ligamen itu yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain.
kemudian nanti ada bagian kulit, ya, kulit. Nah, inilah yang struktur ini yang banyak sekali di leher ini yang terlibat apabila terjadi nyeri kepala. Bahkan ada bagian di leher itu bantalan kalau istilahnya diskus, diskus intervertebralis atau disebut nucleus pulposus. Nah, ini bantalan antar sendi leher. Nah, ini juga kalau masalah di bantalan ini akan muncul nyeri juga. Nah, jadi kalau kita tahu udah strukturnya, nah kita seorang klinisi akan mencari nih, apakah penyebabnya di otot, apakah di sendi, apakah di ligamen atau di tulang atau di bantalannya tadi, diskusnya tadi seperti itu. Oke, ya ibaratkan sebuah mesin kalau bisa dikatakan leher ini penyambung antara dua unsur yang sangat penting, Dok. Ya, misalnya kalau contohnya kecilnya ini antara desktop dengan CPU-nya, maka kabel-kabelnya itu ini bisa dikatakan bagian dari leher kita, Dok. Banyak melewati leher, betul. dan ini memang rentan juga kalau ada trauma yang kita takutkan berbahaya ke sistem saraf kita. Iya, karena jalur penapasan dan jalur makan juga berada di leher juga, Dok. Tentunya ini sangat perlu sekali untuk kita waspadai, jaga, berhati-hati, Dok. Ya, jangan menganggap sepele seperti itu. Nah, saya pernah juga dengar, Dok, kalau nyeri leher itu hal yang biasa. Itu bisa juga sembuh sendiri tanpa diobati seperti itu. Ini gimana tanggapan dokter ini, Dok? Iya, memang kebanyakan nyeri leher, terutama nyeri yang disebabkan mungkin ada istilah sprain atau strain, ya, regang otot yang berlebihan atau otot yang kaku berlebihan. Nah, itu terkadang dia bisa hilang sendiri. Nah, mungkin sekitar 2-3 minggu, ya, atau sebulan dia hilang sendiri. Nah, yang jadi masalah juga kalau nyeri tersebut lebih dari 3 bulan, ya, itu sudah dikatakan kronis. Ini sampai bisa mengganggu aktivitas pasien. Jadi memang dia kebanyakan bisa hilang sendiri, tapi jangan dianggap juga ibaratkan bahasa kita yang sepele gitu, ya. Betul. Nah, kalau ada nyeri leher yang apalagi nyerinya hebat, disertai nanti ada kelemahan pada lengan atau ada kesemutan sampai menjalar ke bahu sampai ke telapak tangan kita. Nah, ini jangan dianggap sepele, bisa jadi ada masalah yang serius di leher. Kalau istilah kita di kedokteran itu ada istilahnya red flag, ya, atau bendera merah, bukan meninggal, ya. Red flag ini tanda-tanda misalkan tadi ada defisit neurologis, tadi kelemahan, kemudian pasiennya usianya nyeri leher sudah tua sekali, nyeri leher, itu hati-hati juga, ya. Nah, itu ada tanda-tanda bahaya yang mesti harus kita konsultasikan ke dokter dan dicari ini penyebabnya di mana. Oke, nah karena beda penyebabnya tentu ini risikonya juga akan berbeda, Dok, ya. Dan bisa juga kalau kita anggap sepele ini ada komplikasinya juga tentunya, Dok, ya. Karena ini tadi dikatakan dokter bukan sebuah penyakit tapi gejala. Ini berarti gejala di sini berarti ada indikasi banyak sekali penyakit-penyakit yang lain berkemungkinan, Dok, ya, itu adalah dari gejala penyakit tertentu. Nah, kalau secara umum ini, Dok, penyakit nyeri nyeri leher mungkin disebabkan karena bangun tidur misalnya, atau penyebab-penyebab yang bukan karena cedera seperti itu. Itu gejalanya apa aja tuh, Dok, yang kita rasakan biasanya? Iya, rasanya memang pasien terkadang tidak enak rasanya, atau istilahnya nyeri, ya. Nyeri itu macam-macam nanti sensasinya. Tidak nyaman, itu juga semacam nyeri, rasa seperti terbakar, berat atau berdenyut, ya. Bahkan sering sekali nyeri leher ini berhubungan dengan nyeri kepala gitu, ya. Itu bisa atau juga cervicogenic headache, ya. Itu muncul juga pada beberapa pasien, ya. Nah, kalau kebanyakan daripada penyebab daripada nyeri leher ini ada disebut sebagai nyeri aksial, ya, atau nyeri karena salah posisi. Ya, salah posisi. Jadi ini salah posisi apakah karena duduk yang lama atau tidur atau gimana? Iya, bisa karena tidur yang salah posisi kepalanya, menggunakan bantal yang terlalu keras, atau menggunakan komputer itu dengan posisi kepala yang terlalu ke depan, ya, atau gerakan yang terlalu lama menunduk ke bawah, seperti halnya sekarang ini kan orang megang HP, ya. Iya, betul. Kadang dia HP dia ke bawah seperti ini, ya, kadang menunduk. Nah, ini akan menambah beban daripada leher tadi. Jadi dia harus porsi daripada leher dengan tubuh dengan kepala itu harus lebih bagusnya sejajar, gitu, ya.
tidak terlalu menunduk. Karena semakin dia menunduk, semakin besar sudut dia menunduk atau disebut sebagai fleksi, ya, menunduk, maka itu akan rentan akan membuat cedera, baik di ototnya, ligamennya atau tendonnya di sekitar otot ini, sehingga otot akan, leher akan mudah kaku, cedera, dan disitulah yang akan muncul gejala nyeri leher seperti itu. Itu kalau antara misalnya depan komputer kita dengan kita itu terlalu tinggi kitanya gitu, Iya, Dok, ya. terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terlalu rendah. Nah, sehingga kepala itu akan cenderung nanti bisa terlalu menengadah atau disebut sebagai ekstensi atau terlalu menunduk. Nah, sehingga terlalu menunduk ini pun juga akan menyebabkan cedera nanti di leher, nyeri leher seperti itu. Dan memang kebanyakan orang menggunakan HP sekarang, makanya angkanya meningkat nyeri leher ini, bahkan prevalensinya dalam setiap tahun itu meningkat 40% dari sebelumnya. Artinya cukup tinggi sekali. Mungkin karena penggunaan media elektronik yang ramai sekali sekarang, yang menggunakan HP, handphone, komputer. Nah, kita bisa lihat juga, Dok, di gambar, ini ada seperti ada warna merah seperti itu membakar di leher bagian kebetulan di gambarnya ada megang HP. Ini berarti bisa penyebab juga karena lama menunduk nengok lihat HP, Dok, ya. Sering memang anak-anak muda yang mengalami seperti ini datang ke klinik, nyeri leher, pikir kita ada masalah di yang lain, rupanya ternyata karena terlalu lama menggunakan HP, terlalu banyak menunduk. Iya, ini mungkin karena sakit seperti bangun tidur atau gimana gitu, Dok, ya. Nah, ini nih maksudnya masih bagian leher juga. Jadi Dok, karena salah posisi sebenarnya lebih banyak, atau disebut nyeri aksial pada leher, sehingga yang itu yang rentan daripada nanti cedera di otot, di ligamennya atau di sekitar tulang-tulangnya atau bantalannya seperti itu. Ya, biasanya kalau main gadget gitu, Dok, itu kan main game itu biasanya sering sekali membuat kita harus fokus mengambil banyak waktu di situ seperti itu, Dok, ya. Benar sekali. Dan juga memang nyeri leher ini banyak terjadi pada pekerja-pekerja, apalagi pekerja bangunan, Kadang orang yang jualan-jualan yang sering meletakkan barang dagangannya di kepalanya atau di bahunya. Nah, ini akan menyebabkan nanti cedera pada leher. Apalagi yang seriusnya kalau meletakkan sesuatu yang berat di atas kepala gitu, ya. Kadang ada pekerja-pekerja buruh kasar gitu, ya. Kadang dia mengangkat barang sampai ke kepalanya. Nah, ini akan berbahaya adalah terjadi kompresi nanti atau penekanan pada saraf-saraf di sekitar leher. Kenapa? Karena bantalannya bisa rusak. Bahkan akan memudahkan munculnya terjadinya pengapuran pada tulang. Mana pengapuran pada tulang ini sendiri juga akan menyebabkan nyeri nanti sekitar tulang tersebut, terangsang saraf-saraf sekitar tulang, sehingga dia akan membuat nyeri. Nah, emang terkadang kita lihat, Dok, setiap kita itu mungkin ya kalau meletakkan sesuatu di bahu itu ada yang berbeda-beda. Ada yang merasa lebih kuat bahunya bagian sebelah kanan. Ada sebelah kanan, ada juga yang bagian sebelah kiri. Ini kalau terus-terusan seperti itu tentunya ini juga bisa menyebabkan sakit, nyeri bagian leher seperti itu, Dok. Apalagi berulang-ulang, repetisi. Selalu dia dilakukan berulang. Anak ini akan menyebabkan nyeri kepala. Dan kalau sudah nyeri, maka pasti tidak akan enak aktivitas kita. Melakukan apa saja pun tidak nyaman. Nah, sehingga akan mengganggu kehidupan aktivitas sehari-hari kita. Ini yang jadi masalah nanti di kita, ya. Iya, sedikit, Dok. Tadi dokter menyinggung bagi biasanya ini bagi pekerja misalnya bangunan. Nah, ini sering meletakkan benda-benda berat di atas punggung atau kepala. Nah, idealnya itu, Dok, tubuh kita itu mampu menumpang beban itu, membawa beban itu berapa kilo misalnya, ada misalnya setengah dari berat tubuh kita atau gimana, itu ada nggak, Dok, peraturannya gitu? Ya, saya juga memang belum baca dari literatur tentang berat itu, berat beban yang kita bawa. Leher kita ini sendiri dia mampu bisa menahan beban, Kalau kepala kita ini ditimbang itu sekitar 15 pounds itu, atau istilahnya itu 1 pound itu setengah kilo, ya kan, 0,4 sekian. Ke sekitar 7 kilogram gitu, ya. Nah, kalau melebihi itulah yang nanti akan cenderung akan berpotensi penekanan pada saraf-saraf di leher. Nah, berapa tekanan ini saya memang belum baca secara detail. Tapi ya kalau sebaiknya memang kita hindari mengangkat-angkat sesuatu yang berat dan salah dalam posisi mengangkatnya. Dan ini juga jadi masalah. Atau ketika mengangkat dia terlalu menekuk lehernya ke samping atau menunduk, ya. Kalaupun mengangkat dia harus sejak
lurus saja. Dan itu jangan dilakukan berulang-ulang. Nah, seperti itu. Iya, itu yang berulang-ulang ini juga tentu salah satu sebagai faktornya juga, Dok ya. Iya, akhirnya nanti dia ketika tua usia bertambah, Iya. nah ini terkadang muncul sering pengapuran. Pengapuran itu ada masalah di daerah tulang itu, tulang leher corpus itu, Dok. vertebranya di leher itu, dia akan muncul seperti tulang-tulang baru atau disebut sebagai osteopit kalau kita lihat dari gambaran pemeriksaan ronsennya. Nah, inilah yang akan menyebabkan nanti cedera di daerah sekitar tulang tersebut, bisa ligamennya atau otot sekitar, saraf-saraf sekitar akan terangsang dia untuk menimbulkan nyeri leher seperti itu. Iya, terima kasih Dok. Kita jeda terlebih dahulu ya, sahabat kaum muslim. Itu sudah ada beberapa hal ya yang bisa menjadi penyebab nyeri pada leher. Salah satunya tadi adalah kita melihat komputernya terlalu bawah atau terlalu tinggi dari jajar mata kita seperti itu, atau juga terlalu lama melihat memegang HP dan sebagainya. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali ya apa-apa saja penyebabnya selain daripada itu, tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.